Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di surah Yusuf di ayat ke 29, di ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Yusufu a'rid an hadha wastaghfir li dhanbik. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik. Wahai Yusuf, sembunyikan berita ini, sembunyikan keadaan ini, yaitu ketika Nabi Yusuf diketahui oleh raja bersama dengan istri raja bahwasanya yang salah itu adalah istrinya raja. Raja kemudian mengatakan, Ya Yusuf, a'rid an hadha. Wahai Yusuf, sembunyikan berita ini. Wastaghfir li dhanbik, dan engkau perempuan, engkau wanita, artinya istrinya, minta ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu. Para ulama menilai perkataan raja ini adalah perkataan yang tidak mengandung kecemburuan. Artinya dia tidak menghukumnya dengan hukuman yang berat ketika menemukan istrinya melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk. Para ulama menilai itu raja tidak memiliki kecemburuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, tidak dibersihkan oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka adalah azab yang pedih, di antaranya adalah ad-dayyuth, orang yang tidak memiliki kecemburuan. Tapi ini bukan cemburu buta. Cemburu ketika melihat saudaranya, ketika melihat saudarinya, ketika melihat kakak perempuannya, anak perempuannya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan untuk mencegahnya. Itu namanya dayyuth. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat, tidak dibersihkan pada hari kiamat. Bagi mereka adalah azab yang pedih, adalah ad-dayyuth, orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap adik perempuannya, kakak perempuannya, saudara perempuannya ketika berduaan dengan laki yang bukan mahramnya. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya tipu dayamu wahai wanita adalah tipu daya yang sangat besar. Inilah yang kita katakan kemarin, bahwa wanita itu kalau buruk dia akan merusak, tapi wanita itu kalau baik dia akan menjadi sebaik-baik wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa qala niswatun fil Madinah, berkata para wanita yang ada di Madinah. Wanita ini adalah wanita-wanita yang hidup di Madinah, yang hidup di kota. Di antara mereka juga ada pembesar-pembesar kerajaan. Imra'atul azizi, istrinya raja, kata mereka, turawidu fataha an nafsi, telah menggoda pelayannya. Pelayannya adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qad syaghafaha hubba, dia telah
tergila-gila dengan cintanya. Kata para ulama, syaghafa di antaranya adalah Ad-Dhahhak mengatakan bahwa asy-syaghfu itu adalah al-hubbul qatil, cinta yang membuat orang mati. Sementara asy-syaghafu itu adalah hijabul qalbi, dinding yang memisahkan hati dengan yang lain. Artinya qad syaghafaha hubbu, cintanya membuatnya tenggelam, merasuk ke dalam hati yang hampir saja dia meninggal, yang menyebabkan hampir saja dia meninggal. Cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi Yusuf. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami melihat hal itu adalah kesesatan yang nyata. Di ayat selanjutnya 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma sami'at bimakrihinna, ketika istri raja mendengar cerita-cerita itu, mendengar cercaan-cercaan itu, gosip-gosip itu, arsalat ilaihinna, istri raja mempunyai ide, bagaimana kalau mereka semua kuundang ke kerajaan. Maka istri raja mengundang mereka. Wa'tadat lahunna muttaka'an, setiap dari mereka diberi makanan, buah-buahan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, setiap dari mereka juga dikasih pisau. Jadi satu makanan, satu buah, satu pisau. Wa qalat ukhruj alaihinna, dan istri raja kemudian mengatakan, ya, sang istri raja yang menggoda Nabi Yusuf kemudian mengatakan, ukhruj alaihinna, wahai Yusuf, coba kau keluar, berjalan di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu, ketika para wanita itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, dia kemudian mengagungkan Nabi Yusuf, membesar-besarkan Nabi Yusuf, memuji Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai-sampai tanpa sepengetahuan mereka, tanpa kesadaran mereka, mereka memotong tangan-tangan mereka. Subhanallah. Kegagahan, keindahan, rupawan yang sangat luar biasa Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai wanita tidak sadar memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah, mereka kemudian mengatakan subhanallah, maha suci Allah, ma hadza bashara, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Subhanallah, ini kegagahan Nabi Yusuf. Para ulama mengatakan bahwa kegagahan Nabi Yusuf ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Futiha alaina." Ketika kami dibukakan langit, fa idza ana bi Yusuf. Ketika itu saya bertemu dengan Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf itu adalah orang yang diberikan sebagian dari kegagahan dunia. Subhanallah. Kata para ulama, kegagahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada 75. 50-nya khusus Nabi Yusuf. 24 kepada para nabi yang sisanya. Satunya itulah yang dibagi-bagi oleh kita. Di hadis yang lain kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa fa idza ana bi rajulin ahsanu ma khalaqallahu, aku bertemu dengan laki-laki yang sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Qad fadala an-nasa, ciptaan ini adalah ciptaan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi manusia seluruhnya. Itulah Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam. Ketika istri raja melihat wanita-wanita tadi memotong tangan-tangan mereka tanpa kesadaran, istri raja kemudian berkata, qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fih, itulah yang membuat aku tergila-gila. Kalian baru saja melihat Nabi Yusuf, sedetik saja kalian melihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lewat, kalian lihat. Segitu saja kalian lihat Nabi Yusuf, kalian sudah
memotong tangan-tangan kalian tanpa kesadaran kalian. Bagaimana dengan aku? Setiap hari aku bersama Yusuf. Yusuf tinggal bersamaku. Dari kecil sampai besar bersamaku. Di rumahku bersamaku. Setiap hari aku memandang wajahnya. Bagaimana aku tidak gila dengan Nabi Yusuf? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Aku sudah menggodanya. Setiap hari aku menggoda Nabi Yusuf. Fasta'asam, tapi dia menolak. Wala illam yaf'al ma amuruhu, andai kata dia tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan, la yusjanan, aku akan penjarakan dia. Aku akan penjarakan dia. Wala yakunan minas saghirin, dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Subhanallah, jawaban orang beriman. Pemuda tidak ditemukan di zaman sekarang. Di zaman sekarang beliau mengatakan, qala rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih aku sukai daripada apa yang aku dipanggil kepadanya. Dipanggil berzina. Artinya Nabi Yusuf mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih aku sukai daripada apa yang aku dipanggil kepadanya. Artinya penjara lebih aku sukai daripada aku berzina, ya Allah. Subhanallah, kesempatan ada, peluang ada, tapi Nabi Yusuf tidak tergoda dengan itu semua. Wa illa tasrif anni kaidahunna, andai kata engkau tidak memalingkan aku dari tipu dayanya, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, maka aku akan masuk ke perangkapnya, aku akan terpedaya dengannya, wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Fasarafa anhu kaidahun, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari tipu daya wanita itu. Subhanallah. Wanita kalau baik, dia akan membawa kebaikan yang sangat luar biasa. Tapi kalau dia buruk, dia akan membawa keburukan juga yang sangat luar biasa. Orang yang cinta dengan Nabi Yusuf, itulah yang memenjarakan Nabi Yusuf. Kalau orang lain tidak bisa, kalau saya tidak bisa menemukan Yusuf, kalau saya tidak bisa mendapatkan cintanya Yusuf, maka orang lain pun tidak bisa mendapatkan cintanya Nabi Yusuf. Karena itu yang memenjarakan Nabi Yusuf adalah orang yang cinta dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu 'ala nisa, janganlah kalian bermain-main dengan perempuan. Semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah perempuan. Perempuan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara kita dalam ketaatan kepadanya, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.